Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Bertemu kembali bersama Ibu Imaroh dalam layanan bimbingan dan konseling. Kali ini kita akan membahas mengenai mengenal gaya belajar. Kita akan mulai membahas mengenai belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Maksudnya bahwa kegiatan belajar yang dilakukan seseorang mengacu pada perubahan perilaku dari orang tersebut dan bersifat menetap sebagai hasil dari pengalaman belajar yang telah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam menerima informasi ataupun memprosesnya. Nah, sekarang anak-anak, kita akan mengetahui apa saja sih macam-macam gaya belajar itu. Gaya belajar terbagi menjadi 3 berdasarkan pada preferensi kemampuan yang dimiliki otak masing-masing individu dalam menyerap, mengelola, dan menyampaikan informasi. Maka gaya belajar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Nah, sekarang kita akan bersama-sama memahami apa sih yang dimaksud dengan gaya belajar visual. Gaya belajar visual merupakan gaya belajar di mana individu lebih efektif menyerap informasi melalui penglihatan. Maksudnya, orang yang memiliki preferensi gaya belajar visual biasanya cenderung mudah memahami dan mengingat materi pembelajaran lebih baik ketika informasi disajikan dalam bentuk diagram, grafik, atau video. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenal ciri-ciri dari gaya belajar visual. Yang pertama yaitu individu yang memiliki gaya belajar visual cenderung lebih efektif dalam menyerap informasi melalui gambar-gambar, grafik, diagram, atau presentasi visual seperti video. Kemudian yang kedua, individu tersebut sering menggunakan pencitraan mental untuk memahami konsep dan mengingat informasi. Maksud dari pencitraan mental yaitu kemampuan untuk menciptakan gambaran tentang benda, orang, dan tempat yang tidak terlihat oleh mata. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki kecenderungan untuk menulis atau membuat catatan-catatan, membuat diagram, atau menggunakan warna-warni dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu lebih suka ruangan yang terang dan memiliki ruang untuk memvisualisasikan materi pelajaran. Yang selanjutnya anak-anak, kita akan memahami gaya belajar auditorial. Jadi gaya belajar auditorial itu adalah gaya belajar di mana individu lebih efektif dalam menyerap informasi melalui pendengaran atau dengan cara mendengarkan. Nah anak-anak, sekarang mari kita cari tahu apa sih ciri-ciri dari gaya belajar auditorial itu. Yang pertama yaitu individu lebih suka mendengarkan penjelasan melalui lisan, ceramah, atau berupa rekaman audio di dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, individu cenderung mudah menyerap informasi dengan lebih baik melalui pendengaran daripada melalui gambaran visual. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki kemampuan untuk mengingat informasi dengan cara mendengarkan dan mengulangi kata-kata atau konsep-konsep. Yang keempat yaitu lebih menyukai lingkungan yang tenang dan bebas dari gangguan. Tujuannya agar dapat fokus pada suara yang mereka dengarkan.
Kemudian yang selanjutnya, mari kita mempelajari gaya belajar kinestetik. Jadi, gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar di mana individu lebih efektif dalam menyerap informasi melalui pengalaman fisik yang dilakukan atau dengan cara melakukan praktik langsung. Nah, adapun ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik yang pertama yaitu individu lebih mudah memahami pembelajaran melalui pengalaman fisik dan praktek langsung. Yang selanjutnya yaitu mereka lebih suka terlibat dalam kegiatan yang melibatkan gerakan-gerakan fisik seperti eksperimen atau percobaan, simulasi, atau praktik langsung lainnya. Yang ketiga yaitu lebih efektif dalam memahami konsep pembelajaran melalui tindakan nyata dan pengalaman langsung. Yang keempat yaitu seringkali sulit untuk duduk diam dan memerlukan lebih banyak gerakan fisik saat belajar. Yuk sekarang kita ketahui apa saja sih strategi belajar untuk gaya belajar visual. Yang pertama, anak-anak bisa gunakan gambar, grafik, dan diagram untuk memvisualisasikan konsep-konsep pembelajaran yang dirasa sulit. Kemudian, yang kedua, bisa buat catatan-catatan dengan menggunakan ballpoint warna-warni. Tujuannya adalah untuk menyoroti poin-poin yang dianggap penting agar lebih mudah mengingat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, gunakan kartu-kartu flash atau peta pikiran untuk mengorganisir informasi secara visual. Kemudian yang keempat, tonton video atau presentasi visual yang menjelaskan materi pelajaran dengan jelas. Nah, yang selanjutnya ada strategi belajar untuk gaya belajar auditorial. Yang pertama, agar kamu lebih mudah mengingat pembelajaran yang telah dilakukan, maka bisa dengan cara dengarkan rekaman audio atau podcast tentang topik yang sedang kamu pelajari. Kemudian yang kedua, baca teks atau catatan dengan suara yang keras untuk membantu pemahamanmu terhadap materi yang ada. Kemudian yang ketiga, diskusikan materi pembelajaran baik dengan teman, dengan keluarga untuk mendengarkan sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu bisa dengan menggunakan metode menghafal seperti mengulang kata-kata kunci secara verbal atau secara lisan. Nah, yang selanjutnya, mari kita mengetahui strategi belajar yang dapat kita gunakan untuk gaya belajar kinestetik. Yang pertama, perbanyak lakukan eksperimen atau praktik langsung untuk memahami konsep-konsep pembelajaran secara nyata. Kemudian yang kedua, gunakan alat peraga atau manipulatif dalam pembelajaran seperti model atau alat peraga fisik. Yang ketiga, berpartisipasi dalam permainan peran atau simulasi untuk melibatkan gerakan fisik. Yang keempat, lakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan-jalan atau merentangkan otot selama belajar untuk menjaga kefokusan dalam memahami materi-materi yang ada. Baik, terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.